Tahun 2018 menjadi tahun yang mengejutkan bagi dunia jurnalistik Indonesia. Karena pada tahun itu, Aliansi Jurnalis Independen melalui catatan akhir tahunnya menemukan jenis kekerasan baru terhadap jurnalis, yaitu pelacakan dan pembongkaran identitas jurnalis di media sosial atau doxing dan persekusi online. 3 kasus doxing dan persekusi online yang terjadi saat itu menambah panjang daftar kasus kekerasan terhadap jurnalis dari 61 kasus menjadi 64 kasus sepanjang 2018. Di tahun-tahun berikutnya, angka kekerasan gaya baru ini terus mengalami eskalasi dan secara teknis karena kemajuan teknologi yang semakin canggih, maka semakin rumit pula membaca pola kekerasan dari kasus kekerasan berbasis gender online ini. Sekali lagi, kecanggihan teknologi justru memfasilitasi kekerasan di dunia maya. Dan lagi-lagi korbannya adalah kita, yaitu perempuan jurnalis yang punya kerentanan ganda, baik sebagai jurnalis dan maupun identitas kita sebagai perempuan. Pada episode sebelumnya, kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Mbak Nenden, membahas apa itu kekerasan berbasis gender online, dan teori dan praktik penanganan dari SafeNet. Dan pengetahuan itu bisa banget kita gunakan untuk melakukan aksi preventif untuk mencegah kekerasan berbasis gender terjadi saat kita melakukan kerja-kerja jurnalistik. Karena seringkali kasus kekerasan berbasis gender belum pernah kita alami, tapi karena kita tidak tahu bahwa kita pernah mengalaminya. Nah, kita kali ini berkesempatan ngobrol dengan salah seorang korban dari 3 kasus doxing dan persekusi online yang sudah kita ceritakan tadi. Kita akan mendengar bagaimana pengalaman dia sebagai perempuan jurnalis menghadapi kekerasan berbasis gender online karena pemberitaan yang ia tulis. Nanti saat wawancara, demi keamanan dan kenyamanan narasumber kita, wajah dia akan sengaja kita blur. Untuk itu, tanpa berpanjang waktu lagi, kita langsung saja sambangi narasumber kita. Pertama-tama sebelum kita masuk ke kasusnya, aku pengen tahu nih Kak, tahun 2018 saat kejadian itu terjadi, apakah sudah tahu istilah KBGO? Mungkin karena kekerasan berbasis gender mungkin secara umum banyak yang tahu, tapi kalau online KBGO apakah sudah populer term itu waktu itu di tahun 2018? Sebenarnya kalau spesifik KBGO sih waktu itu kayaknya belum ada istilah itu ya, tapi ya yang waktu itu sering terjadi tuh soal persekusi, yang mana juga waktu itu tuh lagi rame-ramenya persekusi online. Tapi untuk spesifik ke gender sih nggak ngeh lah ya, belum tahu soal itu gitu. Tapi ternyata setelah menimpa diriku, oh ya oke, ada ya khusus yang emang ditujukan untuk perempuan gitu tampaknya. Berarti yang menimpa kamu, nah waktu itu memangnya meliput soal apa nih sampai seriski itu? Jadi waktu itu, ini aku nyebut media nggak apa sih? Nggak, jangan deh. Jadi waktu itu tahun 2018 aku kerja di salah satu media online yang di Jakarta. Terus waktu itu timku lagi meliput soal Oke. Waktu itu kami sedang meliput soal yang saat itu tuh lagi tersandung kasus terus saat itu dia kabur ke Mekah, ya bersembunyi lah ya dari kasus itu, terhindar dari kasus itu. Terus saat itu juga lagi jelang pemilu, jadi kami tuh sebenarnya fokusnya ingin mencari tahu gimana sih cara pemerintah ini memulangkan Rizik ke Indonesia gitu. Karena ini jelang pemilu, pemerintah ingin membuat suasana lebih kondusif lah ya, kayak agak berdamai dengan Rizik gitu, supaya pemilunya lancar. Jadi kami sebenarnya fokusnya adalah gimana nih cara mulai. Jadi itu sebenarnya kan ini di divisi liputan khusus ya, di Lipsus. Jadi tiap minggu itu kami bikin fokus satu tema. Nah di akhir jelang publikasi itu ya kami bikin judul lah gitu ya. Terus akhirnya oleh editor kami
bikin judul itu kan keputusan mereka, kami reporter mah cuma ikut aja gitu. Tapi sebenarnya walaupun judulnya mungkin dilihat agak kontroversial lah ya untuk non redaksi yang di luar kantor itu, jadi mungkin kayak kesannya konotasinya negatif. Padahal mah isi beritanya kita nih pengen mulai gimana caranya kita bisa mulai yang sebenarnya harusnya positif gitu, tapi dinilai oleh kelompoknya itu konotasinya negatif. Kemudian sempat redaksi sendiri saat selain menentukan judul dan angle tuh ada mitigasi nggak sih Kak? Karena kan banyak banget cerita-cerita dari teman-teman jurnalis juga gitu yang takut meliput isu-isu ini karena waktu itu kan 212, terus ada berjilid-jilid, itu juga mengalami persekusi dari redaksi atau editor. Ada tindakan preventif gitu nggak? Seingatku tuh nggak ada ya, karena kami itu narasumbernya waktu itu adalah ya pusara. Jadi maksudnya ke apa sih namanya, udah lupa lagi, ke dua, ke FI, ke pokoknya kelompok-kelompoknya orang-orang terdekatnya, dan juga dari pemerintah. Jadi kami menganggapnya oh ya ini baik-baik aja, karena toh juga kami ke narasumber-narasumber lingkaran hari itu juga berhubungan dengan baik gitu. Jadi ya kami tidak menganggap bakal ada apa-apa di belakangnya gitu, ke belakangnya. Jadi ya tidak ada mitigasi. Kalau seingatku ya. Oke, nah tidak ada mitigasi berarti liputan lancar. Dari mereka responsnya juga positif. Positif. Kami semua bertemu dengan narasumber itu. Liputan ke lapangan, ketemu narasumber, yaitu lingkaran-lingkaran kami temui baik-baik aja. Pas liputan baik-baik aja. Pas liputan. Iya. Iya. Itu benar. Berapa lama dulu nih liputannya? Liputan itu tuh kurang dari seminggu, karena kami publikasi tuh hari Senin. Jadi ya kita publikasi hari Senin, rapat redaksinya setelah publikasi. Terus ya 3 hari liputan, abis itu nulis, ngedit, hari Senin publikasi. Jadi cuma beberapa hari, cuma 3 hari, 4 hari lah liputan. Nah, apa yang terjadi setelah berita itu naik? Setelah berita itu naik ya. Jadi di hari Senin itu, kalau nggak salah Senin atau Selasa gitu, setelah berita itu naik, kami rapat redaksi seperti biasa. Kami rapat redaksi untuk menentukan tema selanjutnya di minggu itu. Terus pas lagi rapat redaksi itu, kan biasanya kami rapat itu sama tim Lipsus, habis itu sama redaksi yang secara umum kan. Waktu lagi rapat lagi sama redaksi itu, tiba-tiba HP-ku notif Instagramnya banyak gitu. Nggak banyak sih, maksudnya ada beberapa kayak siapa nih gitu kan. Lagi rapat nih, siapa nih? Terus kayak mulai muncul DM anonim lah gitu yang tidak tahu siapa. Karena waktu itu juga Instagramku tidak di private. Terus mulai muncul DM aneh, terus aku tunjukin tuh. Waktu itu aku kebetulan lagi duduk kalau nggak salah di sebelah Korlip sama Wapemret, aku lupa. Redpel. Terus habis itu aku kasih tunjuk kan, Mas ini kenapa ya, intinya gitulah. Ini kenapa ya gitu. Udah tuh akhirnya rapat itu kayaknya kalau nggak salah tuh batal ya. Maksudnya jadi kayak ini kenapa nih? Ada apa nih gitu kan. Terus DM itu makin banyak tuh sepanjang hari itu. Itu kalau nggak salah siang-siang. Terus makin banyak akhirnya itu rapat dibubarin. Terus kayak ya kita mulai panik-panik gitu kan, ini kenapa nih, ada apa gitu. Terus udah makin banyak, terus semakin panik. Aku lupa sih gimana detailnya, cuma waktu itu pokoknya siang-siang itu aku mulai panik lah, mulai nggak bisa fokus kerja. Terus abis itu udah tuh akhirnya sama timku dibilangin nggak usah megang HP, lu lock out semua medsos lu tenang-tenang aja. Tuh aku cuma di meja, udah duduk di pojokan diem aja, nangis gitu sampai nangis gitu. Terus akhirnya sama
salah satu petingginya kantorku disuruh, udah kamu pulang aja, ini kita cari tahu dulu ini kenapa segala macem. Terus akhirnya aku pulang, menjauhkan diri dari kantor, menjauhkan diri dari medsos. Tapi ya ternyata pesan-pesan anonim itu tuh nggak cuma di Instagram, tapi nyampe LinkedIn ku di kulik-kulik, terus WhatsApp, dapat pesan-pesan singkat dari itulah, sampai saking paniknya tuh sampai jadi waktu itu tuh ada tiba-tiba aku masuk ke grup WhatsApp yang aku nggak tahu itu siapa orangnya, nggak ada yang aku tahu isinya. Terus itu aku lagi di jalan pulang sama mantanku waktu itu. Terus masuk grup, aku panik kan, ini apaan nih gitu kan. Udah keluar aja gitu, udah kamu matiin HP segala macam. Yang ternyata sih ngakunya mereka tuh wartawan yang mau membantu, tapi nggak deh, sorry mas nggak bisa. Udah aku keluar tuh, pokoknya WhatsApp, LinkedIn, Instagram itu pokoknya semua medsos yang mereka temui di internet itu aku kena semua. Isi ancamannya ya. Ya ini yang aku ingat aja ya, karena aku nggak baca semua, tentu aja. Ya kalau boleh vulgar, adalah mereka ngomong kayak ya kayak anak setan lah, terus yang apa sih namanya? Ya pokoknya ada yang berhubungan dengan kelamin gitulah, dengan vagina-vaginaan gitu ya, dengan kata-kata kasarnya itu. Terus ada yang ngaku kenal dengan aku gitu ya, kayak gue tahu nih orangnya siapa, dia dulu satu sekolah sama gue, dia emang anaknya gini gitu. Tapi aku nggak tahu itu klaim doang mungkin ya. Terus ada yang bilang gue tahu nih rumahnya di mana gitu, pokoknya sampai ngaku-ngaku kalau tahu titik rumahku gitu. Ya pokoknya banyak lah, tapi aku nggak berusaha untuk tidak membaca itu semua gitu, karena sekalinya lihat tuh langsung bikin drop gitu. Jadi aku tidak baca sedetail itu sih. Nah, setelah dipublikasikan beritanya, bagaimana sih respons kamu dan respons redaksi secara umum nih? Apakah memang sebenarnya sudah memprediksi karena ini isu yang cukup sensitif, atau sama sekali nggak kepikiran gitu bakal terjadi hal yang seperti itu? Pas aku disuruh pulangin hari Senin itu, pas aku udah nyampe di rumah itu malam-malam, salah satu petinggi sama Red Pel gitu, aku lupa dia seorang apa. Pokoknya beberapa petinggi itu ke rumahku, ketemu sama orang tuaku untuk menjelaskan kondisinya seperti apa. Terus mereka itu menyuruh aku untuk ambil libur dulu selama seminggu. Kasarnya disuruh kabur dulu lah, kayak udah kamu nggak usah di Jakarta, kamu mending keluar kota aja, biar kantor yang nanganin, kasarnya gitu. Terus ya udah akhirnya kebetulan kakakku itu tinggalnya di Bandung, jadi aku melarikan diri dulu ke Bandung selama seminggu kalau nggak salah, untuk menenangkan diri sampai persekusi online-nya itu selesai. Jadi gitu, setelah malam itu besokannya aku langsung ke Bandung, langsung ke rumah kakakku. Terus tapi itu persekusinya masih jalan. Baru mereda itu ya setelah lewat dari 3-4 hari kalau nggak salah. Ya curi-curi mah ada ya, sekali dua kali kayak untuk ngecek aja ini udah redaan belum sih, tapi ternyata belum gitu. Terus ya udah. Terus kantor pun juga nggak ngasih update juga ke aku. Mungkin mereka ngobrol ya di grup atau apa juga, aku juga nggak tahu, tapi aku nggak ngecek sih. Ya udah menenangkan diri aja di situ di Bandung. Medsos aku log out semua, aku ganti passwordnya, aku private semua. Karena waktu itu aku cuma ditanganin sama kantor, yang mana itu sebenarnya menurutku udah cukup dari kantor. Aku nggak tahu apakah kantor waktu itu approach ke Dewan Pers atau aja, aku nggak tahu, karena waktu itu aku cuma berhubungan sama kantor, yang mana waktu itu penanganan kantor menurutku udah cukup dan udah baik gitu ya, untuk menjauhkan aku dari situasi di kantor dan lain sebagainya. Jadi aku nggak tahu sih kalau mereka berusaha ke Dewan Pers atau aja. Waktu
waktu itu sih sebenarnya dibilang trauma mungkin pada saat itu aja kali ya, pada waktu seminggu itu. Setelah itu, setelah bertahun-tahun, ya sampai hari ini gitu ya, kalau kilas balik ke saat itu tuh kayak itu doang gitu. Maksudnya itu ini tidak boleh dinormalisasi, tapi sebenarnya ya lah persekusi online tuh nggak ada apa-apanya. Mereka tuh anonim, maksudnya mereka tuh orang-orang nggak penting gitu loh, yang nggak mesti nggak usah dikhawatirin lah. Mereka tuh cuma ancaman kosong aja sebenarnya. Cuma memang ketika mengalami ya kaget sih, emang shock banget karena kayak kok mereka bisa ya nemu nama gue, medsos gue, ngaku-ngaku, klaim lah, bisa ngomong kasar banget ke orang, manusia gitu yang emang ada wujudnya gitu, bisa sekasar itu. Ya shock tuh ada, ya trauma lah selama seminggu itu. Tapi setelah semua ini berlalu gitu kayak ya lah, nggak penting. Nggak ada sih trauma-trauma itu, maksudnya iya resiko pekerjaan memang iya, cuma sampai nggak mau lagi ya liputan-liputan kayak gitu sih enggak sih. Karena menurutku proses liputan kami tuh udah benar. Apa yang kami hasilkan itu tuh tidak nyalain kode etik. Tidak menyalahi kode etik, tidak negatif, tidak apa ya. Ya sudah sesuai prosedur lah gitu. Sesuai apa yang kami sepakati. Jadi ya bukan salah kami sih sebenarnya. Cuma sekedar ini sih, setiap kali wawancara kerja, waktu itu aku sempat wawancara kerja ke beberapa media, itu pasti jadi hal yang ditanya sama media, calon media yang aku apply. Ya udah, tapi aku cuma cerita ala kadarnya aja, waktu itu begini, penanganannya gini. Udah, maksudnya. Dan tampaknya sih, karena sekarang aku juga masih bekerja di media, tampaknya sih mereka tidak masalah ya dengan itu ya. Karena ya itu cuma jadi cerita aja gitu, cerita oh ya pernah liputan kayak gini, terus pernah mengalami hal seperti ini, oh ya udah gitu. Bukan yang jadi berdampak negatif ke aku, karena ya setelah aku ceritain, oh ya mereka jadi ngerti gitu kan. Kalau ada kesalahpahaman aja sebenarnya di pihak seberang gitu. Karena nggak tahu ya, karena jadi kan jejak digitalnya itu ada, dan yang tertera di situ adalah pihak seberang itu ada yang ingin melaporkan aku ke polisi soal liputan kami itu waktu itu. Nah, ini aku juga nggak terlalu jelas ya informasinya gimana, tapi pada akhirnya nggak ada itu, pelaporan itu tuh nggak ada. Kayaknya cuma ya kami cuma menganggapnya itu kayak cuma gertakan aja gitu. Tapi sebenarnya nggak ada itu pelaporan. Lalu orang yang bilang katanya ingin melaporkan aku, waktu itu aku sempat ketemu orangnya untuk liputan lain. Jadi udah beberapa saat, udah kayak setahun 2 tahun kemudian gitu, nggak sengaja ketemu sama si orang yang mau ngelaporin aku ini. Tapi toh dia juga nggak tahu aku ternyata. Jadi ya dia tidak tahu tuh wujudku seperti apa, namaku siapa gitu, nggak tahu. Karena kayak waktu ketemu si orang ini, namanya ini, terus kayak namanya familiar ya gitu. Terus kan aku sama temanku kan liputan, siapa ya Joy? Siapa ya ini ya? Ini gitu. Terus bener kan, oh ini orang yang mau ngelaporin aku, tapi dia tuh nggak tahu sebenarnya, nggak tahu aku siapa gitu. Jadi ya udah, kami nganggapnya cuma gertakan aja. Jadi aku nggak terlalu ambil pusing karena ya udahlah, jejak digital ada, tapi itu juga sebenarnya nggak penting gitu. Bahkan mereka tuh nggak tahu siapa yang mereka lawan gitu ya. Iya benar. Dan juga kayak media yang ngangkat itu juga ya elah, media nggak penting, sorry ya, media apa ya, partisan ya udahlah ya, gitu ya. Media yang tidak usah dikhawatirkan gitu. Gitu. Berarti so far memang KBGO-nya benar-benar di online, sama sekali fisik menyerang atau mengancam tiba-tiba di rumah ada yang mata-mata gitu nggak ya sama sekali? Waktu itu kan ada beberapa yang bilang, ya itu klaim tahu rumahku di mana, sekolahku di mana,
Sampai ada yang bilang samperin ke rumah gitu. Ya itu malam-malam pas udah lagi di rumah itu, sampai bosku nyampe, sampai bosku pulang, itu nggak ada. Walaupun waktu itu sempat, ya itu kebetulan ibuku juga ketua RT kan, jadi waktu itu sebagai ketua RT dia mengantisipasi, bilang ke satpam kalau tolong dijagain ya, kalau ada orang asing yang terlihat mencurigakan tolong diperketat lah penjagaannya. Tapi nggak ada sih waktu itu. Terus juga sebenarnya yang kelewat dari ceritanya adalah yang lucu itu kan tim Lipsusku itu tuh kalau nggak salah berapa ya waktu itu ya, 8-10 orang lah gitu kalau nggak salah. Yang perempuan itu ada 1, 2, 3, itu kami cuma berempat, sisanya laki-laki. Nah dari 4 perempuan ini cuma aku yang tidak berjilbab. I see. Jadi mungkin ya, karena ini cuma asumsi kami aja. Mungkin karena namaku yang paling gampang dicari, nama panjangnya. Jadi kan ada byline-nya tuh, setiap tulisan itu ada byline-nya kan. Namaku itu yang paling gampang dicari, medsosku paling gampang dicari di medsos, di Google. Terus mungkin setelah mereka melihat si perempuan ini satu-satunya yang tidak berjilbab, jadi mungkin dianggap kafir. Satu-satunya yang kafir di timku. Karena cuma aku doang, lucu itu cuma aku doang yang kena. Yang lain tuh nggak ada sama sekali. Jadi cuma aku doang, jadi kayak kami heran kan, kayak kenapa lu ya gitu kan. Kayak ketahu gitu. Ya tapi asumsi kami ya, bercanda-bercanda kami ya itu. Karena yang cewek cowok berempat, satu-satunya yang nggak berjilbab cuma aku. Jadi mungkin aku yang kena. Wah, mind asumsinya blowing. ya. Mind blowing sih ini. Ya begitulah. Dan laki-laki juga nggak ada? Nggak kena? Sama sekali nggak ada. Cuma aku aja. Jadi gitu. Jadi cukup mengejutkan. Wow. Ada apa Jadi kalau ya? dibilang KBGO ya mungkin bener ya. Karena cuma aku aja yang kena. Perempuan dan kemudian dianggap tidak Kafir, memenuhi atribusi agama tertentu. Iya, karena yang kami liput adalah kelompok agama tertentu. Betul. Itu. Laki-laki pun makanya. kena. Karena emang byline-nya semua tuh kan nama panjang ya, di kantorku yang lama emang semua byline tuh nama panjang. Jadi ya gampang banget nge-google gitu, tinggal Google aja. Udah ketemu tuh jejak digitalnya gitu. Iya. Hanya Anda. Hanya saya yang kena. Sudah. Ada apa ini? Apes. Nah kalau menurut kamu tadi kan byline-nya itu memang nama-nama reporternya ya Kak? Ya. Ada nama editornya Kak? Ada. Di bawahnya? Editornya kena? Enggak. Ya itu karena jadi 810 orang itu aku lupa. Editor kepala Lipsusnya itu tuh perempuan berjilbab. Nah, yang editor itu perempuan berjilbab. Nah, reporter yang perempuan cuma aku sama satu lagi yang berjilbab. Oke. Jadi ya kita cek itu lah. Kami cek lah ya kayak ada nggak ya? Ada yang kena nggak? Nggak ada. Bersih. Wow. Bener-bener cuma aku doang. Ya memang sudah tanggung jawab editor dan redaksi ya. Kami reporter tinggal ya kasarnya ongkang-ongkang kaki aja setelah itu dipublikasikan gitu kan. Ya tapi ya itu yang seperti aku bilang, penanganannya udah bagus. Maksudnya emang mereka yang bertanggung jawab menangani kasusku waktu itu. Aku udah lepas tangan aja, udah disuruh melarikan diri, udah nggak usah tahu. Iya waktu itu mereka sempat bilang kayak kamu nggak usah tahu apa-apa, udah biar kantor aja yang nanganin. Ya udah karena aku disuruh seperti itu. Aku sama sekali nggak mau tahu, jadi nggak mau tahu dan ya untungnya juga teman-teman timku juga tidak kasih tahu aku, jadi aku bener-bener udah nggak tahu apa-apa. Setelah aku di Bandung udah nggak tahu apa-apa setelah itu. Gitu. Jadi ya beruntung punya kantor yang sistemnya oke ya. Support sistemnya oke. Dan kemudian kejadian kamu ini dijadiin pelajaran juga nggak sama kantor, misalnya in case kalau kedepannya amit-amit ada hal-hal yang seperti ini lagi, ada mitigasinya gitu? Aku nggak tahu secara spesifik sih ya, cuma mungkin ada sih. Tapi kayaknya cuma sekedar ya paling briefing kayak hati-hati kalau nulis ini gitu, hati-hati kalau nulis itu, paling cuma sekedar gitu aja sih. Karena mungkin karena waktu itu ini adalah liputan khusus ya, jadi ya penanganan untuk Lipsus itu emang lebih khusus daripada redaksi yang lain gitu. Tapi kayaknya sih sampai yang
mitigasi gede-gedean sih enggak sih, paling cuma disuruh berhati-hati aja kalau menulis soal kelompok itu gitu. Karena waktu itu selain karena judul tema Lipsusnya itu yang itu dianggap konotasi yang negatif, juga karena di dalam berita-beritanya tidak kami kasih atribusi, kami memakai nama asli dia, dan itu ternyata waktu itu juga menjadi salah satu yang mereka permasalahkan gitu, selain si tema Lipsus ya. Tapi kami punya alasan kenapa kami tidak pakai atribusi itu gitu. Dan bukan untungnya ya. Dan setelah diproses ya penanganan itu, ya kita tetap jejak untuk tidak ganti judul, tidak ganti atribusi. Untungnya seperti itu. Waktu itu setauku antisipasi dari kantor itu cuma ya itu, karena waktu itu kami takut digerebek sama kelompok itu. Cuma sekedar kayak tutup gerbangnya, kalau ada orang mencurigakan dijagain ketat, pokoknya kantor ditutup gitu, karena biasanya kantor gerbangnya dibuka lebar aja gitu kan. Udah, tapi pada hari itu aku nggak tahu yang hari-hari setelahnya gimana, cuma pada hari itu udah kantor ditutup aja dulu, takut ada orang yang datang gitu. Tapi sampai WP di hack tuh kayak enggak sih, kantor nggak kena, bener-bener cuma aku aja yang kena udah gitu. Bener-bener bingung nggak sih kan kamu? Iya makanya kayak aduh ya Allah, cuma satu orang yang kena, tapi yang geger tuh satu kantor gitu. Kayak bingung juga nih, tapi ya seru lah. Kenapa hanya saya di antara teman-teman yang liputan seru juga deh pokoknya. Sampai kantor bikin portal baru tuh, cuma gitu doang, ya lucu banget deh. Portal? Iya, jadi kan biasanya cuma gerbang aja gitu, gerbang geser gitu. Tapi pas aku pulang dari Bandung, lucunya tuh kok ada portal gitu, ada portal kuning hitam itu kan, kayak ada portal baru nih gitu. Terus nanya kan, kok ada portal sih? Ya itu gara-gara lu. Oh, sorry ya. Ya udah, lucu-lucuan aja sih. Ini juga setahu aku aja ya, karena detail ceritanya aku nggak tahu sih. Cuma waktu itu pas aku pulang, cuma sekedar diceritain kalau sebelum pulang deh kalau nggak salah. Waktu masih di Bandung itu kalau nggak salah aku cuma sekedar dikasih tahu bahwa kami udah ketemu sama salah satu perwakilan kelompok itu. Kami ngobrol, ternyata cuma ada kesalahpahaman. Ya udah, kami minta maaf, dia juga menerima maafnya. Udah, gitu. Terus kalau nggak salah sih, ini kan yang mereka temui ini, kami waktu itu sempat menghubungi beberapa orang dari kelompok mereka kan. Bahkan salah satu itu bilangnya kalau orang-orang anonim ini yang nyerang aku itu tuh bukan mereka yang menggerakkan. Katanya. Ya kita nggak tahu faktanya ya. Cuma mereka mengklaimnya enggak kok, ini bukan orang kami. Kami nggak tahu itu siapa. Bahkan sih waktu itu mereka bilangnya kami aja tuh nggak ada masalah dengan hasil Lipsus ya. Ya itu karena isinya sebenarnya nggak ada masalah gitu. Karena ya sebenarnya kami bukan mendukung ya. Ya kita pengen tahu ini gimana nih proses pemulangan. Kami pengen tahu nih proses pemulangannya gimana, kasusnya seperti apa. Ya udah, sebenarnya mereka nggak ada masalah katanya. Makanya mereka bilangnya ini bukan orang kita gitu. Kami nggak tahu ini siapa, ini bukan kita yang gerakin gitu. Tapi ya nggak tahu ya, pada akhirnya ya udahlah, minta maaf aja gitu. Aku nggak tahu itu ada hubungannya atau enggak, tapi menurutku nanti juga mereka capek sendiri gitu. Karena toh juga nggak ditanggepin gitu kan, nggak ditanggepin, terus nggak ada, ya ngapain lah orang sibuk ngurusin satu orang yang nggak penting ini gitu. Ya makin lama mereda sendiri sih. Aku nggak tahu apakah itu ada hubungannya dengan permintaan maaf itu, tapi ya makin ke belakang ya makin reda aja gitu ya. Mungkin mereka udah menemukan orang baru untuk dijadikan korban lagi gitu kan, nggak tahu juga sih. Tapi ya setelah 3-4 hari itu udah mereda sih, sampai akhirnya habis. Ya, oke lah kalau medsos bisa kita lihat di Google, tapi nomor WhatsApp sih yang aku agak bingung. Nomor WhatsApp tuh sebenarnya aku juga bingung sih. Nah, secara
secara personal apa nih yang bisa kamu pelajari? Mungkin yang bisa kamu petik dari pengalaman yang kamu alami nih, KBGO secara personal, ada nggak sih mungkin jadi punya kehati-hatian tertentu atau mitigasi personal nih, misalnya mengunci semua media sosial atau mungkin juga memprivate atau membatasi kontak kamu tersebar di mana-mana, atau ada nggak sih hal-hal lainnya yang menurut kamu jadi pelajaran terbesar karena mengalami KBGO itu? Pelajaran yang bisa diambil apa ya? Ya itu, karena aku merasa tidak ada yang salah dengan proses liputannya, jadi aku tidak merasa salah lah ya. Jadi aku tidak mengambil pelajaran setelah itu. Maksudnya, toh proses jurnalistiknya benar. Itu cuma kesalahpahaman di pihak seberang gitu kan. Sebenarnya lebih ke mitigasi setelah itu aja sih. Sekarang semua medsos aku lock. Sebisa mungkin jangan pakai nama panjang di medsos gitu. Terus apa ya, username-nya juga aku ganti semua. Udah sih, cuma sekedar itu aja. Gak ada yang ekstrim-ekstrim banget sih. Karena toh ya itu, karena cuma sekedar buzzer anonim, nggak penting gitu. Nggak tahu sih ya, aku percaya bahwa setiap media itu pasti akan melindungi reporternya ya. Aku percaya gitu. Jadi ketika ada hal-hal seperti ini terjadi kepada wartawan lain, aku percaya pasti kantor akan turun tangan gitu, akan melindungi reporternya. Tapi yang menurutku harus, yang bisa dicegah tuh adalah yang paling aman lah, yang standar minimum banget, byline tuh nggak usah nama panjang deh. Itu yang paling gampang sebenarnya untuk menghindari hal-hal seperti itu menurutku. Karena sekarang aku di media yang sekarang itu kami juga menghindari hal-hal seperti itu dengan tidak menuliskan nama panjang kami di byline. Jadi kami cuma sekedar nulis kode, cuma nulis kode wartawan aja gitu, kode karyawan. Itu yang paling minimal itu aja, nggak usah nulis nama panjang deh di berita. Karena ya pada akhirnya begitu, sampai sekarang kan masih banyak ya, nggak usah KBGO atau topik-topik sensitif dengan kelompok-kelompok yang tertentu gitulah. Tapi ya berita-berita receh lainnya aja, itu pasti yang disorot adalah namanya gitu kan. Terus ya itu yang kemudian akhirnya dicari-cari, siapa sih nih reporternya? Oh ini, dicari-cari, walaupun itu beritanya bukan yang seperti kasusku ya. Tapi ya yang paling standar minimal, gak usah nulis byline deh, kode aja cukup. Dan kode editornya juga harus dimasukin sebenarnya. Walaupun cuma kami yang ngerti ya, cuma wartawan aja yang ngerti apa makna dari kode itu, dan penempatannya itu siapa reporter, siapa editor kan cuma wartawan aja yang ngerti kan. Jadi ya itu sih yang bisa melindungi reporter tuh ya, khususnya reporter. Jika ada orang yang jadi korban lagi gitu ya, kayak aku gitu, ya itu mah nggak sepenting itu sebenarnya. Bisa, maksudnya kita kuat kok. Itu hal yang ya elah, itu ya terjadi sehari-hari gitu. Kuat kok sebenarnya, asal ada supportnya. Udah itu aja sih.